Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, selamat hari Minggu, selamat Advent yang kedua. Kiranya sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan memenuhi kehidupan saudara dan keluarga. Firman Tuhan pada Minggu Advent yang kedua hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-85 ayat 9 sampai 14. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Topik di minggu kita pada Advent yang kedua hari ini adalah keselamatan yang dari Tuhan sudah dekat. Nunga jonok haluauni. Uji coba vaksin sudah berhasil. Satu berita yang menggembirakan, yang membawa sukacita bagi masyarakat Indonesia. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir beberapa minggu yang lalu, yang menyingkapkan hasil uji coba klinis penggunaan vaksin. Ini adalah kabar baik. Ini adalah berita sukacita bagi masyarakat yang tengah dilanda oleh penderitaan akibat pandemi virus corona COVID-19. Memang kita belum menggunakan atau merasakan manfaat dari vaksin itu, tetapi berita ini menunjukkan bahwa itu sudah dekat. Jika uji klinis sudah berhasil dan secara medis sudah terbukti dapat digunakan, ini adalah pertanda bahwa solusi terhadap permasalahan yang terjadi akibat pandemi virus corona sudah ada di depan mata. Kita bersyukur kepada Tuhan atas temuan itu. Hampir 10 bulan kita dan masyarakat dunia diselimuti rasa takut, khawatir, dan ketidakpastian akibat pandemi virus yang mulai merebak di kota Wuhan, Republik Rakyat Cina itu. Sudah banyak yang terpapar, bahkan banyak yang kehilangan nyawa. Dan sekarang ini kita dan masyarakat dunia menanti kabar berita akan adanya obat dan vaksin yang membuat kita kebal terhadap virus mematikan itu. Dengan adanya berita tentang keberhasilan uji klinis vaksin COVID-19, kita sekarang semakin yakin dan bersemangat bahwa COVID-19 bukan lagi momok yang terlalu menakutkan dan yang tak terkalahkan. Dia tidak lagi berkuasa atas hidup kita dan menentukan masa depan kita dan masa depan peradaban dunia ini. Sementara kita telah memasuki tatanan kehidupan yang baru, new normal. Persoalan hidup yang sangat kompleks tidak mungkin selesai sekejap mata. Namun persoalan itu tidak lagi terlalu menghantui kita setiap hari, karena kita sudah bisa berharap. Kita hidup dalam pengharapan. Pengharapan
adalah kata kunci di minggu Advent. Pengharapan adalah kekuatan yang memungkinkan kita untuk hidup bersemangat dengan kekuatan dan vitalitas sekalipun situasi dan kondisi hidup demikian sulit. Pengharapan adalah kekuatan pendorong yang memungkinkan kita melampaui hambatan, tantangan, bahkan ancaman kehidupan yang datang silih berganti. Pengharapan adalah sumber energi yang menjadikan kita mampu berselancar di tengah gelombang kehidupan dan mampu memetik pelajaran berharga dari situasi kehidupan itu. Pengharapan memampukan kita untuk berkata, hari ini akan lebih baik dari kemarin dan esok akan lebih baik dari hari ini. Itulah pengharapan. Orang percaya adalah orang yang berharap. Berharap akan keselamatan yang datang dari Tuhan adalah puncak dari kehidupan orang beriman. Berharap akan keselamatan, itulah yang disingkapkan pemazmur dalam Mazmur 85 ini. Sesungguhnya keselamatan yang dari Tuhan sudah dekat. Mazmur Bani Korah ini merupakan ungkapan keyakinan umat Tuhan akan sejarah keselamatan Israel. Heilsgeschichte, sejarah keselamatan umat Israel, selalu dikaitkan dengan hubungan mereka dengan Tuhan Allah. Sejak pemanggilan Abraham untuk keluar dari tanah kelahirannya, hingga pembuangan di Mesir, pembuangan Babel, dan banyak peristiwa-peristiwa penting yang menentukan perjalanan umat Tuhan, eksistensi mereka sangat ditentukan oleh bagaimana hubungan mereka dengan Tuhan. Jika Tuhan meninggalkan mereka, mereka akan menderita. Bangsa-bangsa lain akan mengalahkan mereka, bahkan mereka akan diperbudak. Jika mereka dekat kepada Tuhan, maka mereka akan berjaya, kuat, tampil tangguh dan percaya diri. Hasil tanah melimpah-limpah dan mereka disegani oleh bangsa-bangsa lain. Jika mereka berdosa kepada Allah dan terhadap sesama manusia, maka Tuhan akan menjauhkan diri dari mereka. Sebaliknya, jika mereka bertindak benar, adil dan jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama, maka keselamatan akan menjadi milik mereka. Itulah yang disingkapkan dalam Mazmur Bani Korah ini. Mazmur ini menyingkapkan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, past, present, and future, yang memang ditentukan oleh Tuhan Allah. Di bagian awal dikatakan, Engkau berkenan kepada tanahmu, ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Umat Israel telah merasakan keselamatan dan pemulihan dari Tuhan di masa yang lalu. Tuhan datang, Tuhan menolong, Tuhan menyelamatkan dari kekeringan, dari kelaparan, dari peperangan, dan dari pembuangan. Berulang kali Tuhan datang dan memulihkan keadaan bangsa itu. Sejarah telah mencatat bahwa keselamatan dari Tuhan nyata dalam keberadaan umat Israel. Keadaan sekarang, present, pada masa penulisan Mazmur ini, nampaknya keadaan umat Tuhan demikian memprihatinkan. Karena itu pemazmur bermohon, pulihkanlah kami ya Allah, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Mereka benar-benar yakin bahwa pengalaman pahit yang sedang terjadi atas mereka itu akibat dari dosa mereka. Tuhan menghukum mereka. Tuhan telah bertindak atas kejahatan mereka. Mereka sadar bahwa Tuhan sedang sakit hati kepada bangsa itu akibat dosa yang mereka lakukan. Tuhan
Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu. Mereka yakin, jika hati Tuhan telah kembali kepada mereka, maka mereka akan baik-baik saja. Mereka akan beroleh keselamatan. Tanah mereka akan dipulihkan. Tanah mereka akan menghasilkan buah. Dan bangsa-bangsa lain tidak akan berani mengganggu mereka. Kemudian ke depan, future. Mereka melihat bahwa masa depan mereka ada di tangan Tuhan. Dan mereka telah melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Hati mereka sudah semakin dekat kepada Tuhan. Jiwa mereka semakin merasakan kebaikan Tuhan dan kedekatan dengan Tuhan. Tubuh mereka semakin merasakan kasih-Nya. Dan pemazmur berkata, sesungguhnya keselamatan yang dari Tuhan sudah dekat. Inilah pengharapan yang nyata dalam hidup orang beriman. Sekalipun belum dilihat, tetapi sudah dirasakan. Sekalipun belum terjadi, tetapi itu sepertinya seakan-akan sudah terjadi. Itulah hidup orang beriman. Bagi umat Israel, keselamatan yang mereka nanti-nantikan adalah damai, sukacita, keadilan, dan hidup dalam kepenuhan. Konsep keselamatan dalam Mazmur ini adalah hidup dalam damai sejahtera. Tanah menghasilkan buah. Tidak ada peperangan. Tidak ada penindasan dan ketidakadilan. Hubungan yang harmonis kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Kasih dan kesetiaan bertemu. Keadilan dan kedamaian bercium-ciuman. Itulah realitas keselamatan dalam konsep pemikiran pemazmur yang menuliskan Mazmur 85 ini. Itu terjadi jika mereka dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku. Hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah sampai selamanya. Bandingkan Mazmur 62. Saudaraku yang terkasih, di minggu Advent yang kedua ini kita diingatkan bahwa keselamatan yang dari Tuhan sudah dekat. Allah dekat dengan kita. Immanuel, God is with us. Ini adalah pengharapan. Ini adalah kekuatan. Ini adalah sukacita bagi setiap orang yang menerimanya. Jika Tuhan dekat dengan kita, jika Tuhan bersama-sama dengan kita, siapakah musuh kita? Kesulitan apakah yang dapat mengganggu kehidupan kita? Tidak ada, karena Tuhan berkuasa di atas segalanya. Jika kita percaya bahwa keselamatan sudah dekat, maka kita akan memiliki sukacita, semangat, dan kekuatan untuk berani bergerak, move on dari keadaan hidup yang sulit, susah, dan kehilangan pengharapan ke dalam suasana hidup yang melihat sesuatu yang lebih baik dan lebih indah ke depan. Banyak hal yang dapat kita capai dalam kehidupan ini. Karena itu kita harus berpikir positif. Kita harus optimis. Dan jika kita berjalan di jalan Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka keadaan hidup kita adalah hidup dalam kepenuhan. Hidup yang diselamatkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Dan yang paling utama, keselamatan sudah dekat. Yaitu keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Jika kita menerima dan merasakan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita akan hidup dalam sukacita, damai sejahtera, dan kepenuhan hidup. Apapun yang terjadi di dunia ini, termasuk pandemi virus corona, tidak akan mampu menghilangkan dan menghapuskan sukacita kita di dalam Tuhan. Karena itu, orang-orang percaya tidak akan berhenti bersukacita dan bersyukur merasakan kebaikan Tuhan.
apapun situasi dan kondisi hidup di dunia ini. Karena keselamatan yang dari Tuhan jauh lebih besar, jauh lebih indah, dan jauh lebih berkuasa atas apapun yang terjadi di dunia ini. Terpujilah Tuhan Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menganugerahkan kepada kita keselamatan. Berbahagialah kita, saudaraku, karena keselamatan yang dari Tuhan sudah dekat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berita sukacita yang kami dengarkan pada minggu Advent yang kedua hari ini. Engkau memberikan kepada kami sukacita dan pengharapan karena keselamatan yang dari Tuhan di dalam Yesus Kristus sudah dekat. Ajari dan kuatkan kami untuk hidup dalam iman itu, sehingga selama hidup kami hidup dalam pengharapan yang mempunyai fondasi di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati ya Tuhan setiap orang yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Biarlah sukacita, kebahagiaan, dan pengharapan memenuhi kehidupan semua anak-anak Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.